kualitas yang cukup menjanjikan. Jangan bosan-bosan kita pelihara, jangan bosan-bosan kita rawat. Nanti biar menghasilkan uang tentunya. Selamat pagi Pak Joko. Oh, selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi. Sulit carinya jenengan Ya. ini. Kebetulan ini Ibu. lagi nunggu anak-anak nanam porang, mencoba menanam porang dari umbi. Ini musim hujan ini pas ini Pak ya. Ya, ini Oh, ini dari tadi kan pagi hujan panas. Beberapa hari ini kan bumi Trenggalek kan di cuacanya nggak menentu. ya, tapi tidak jadi masalah. Pokoknya yang penting kita tidak lepas dari bulan November sampai Desember, itu masih masa tanam yang bagus untuk tanaman porang. Kenapa kok bulan-bulan itu Pak? Ya, ini kan penuh dengan hawa yang cukup sejuk untuk menumbuhkan porang. Jadi musim-musim untuk menumbuhkan porang. Pak ini kan Pak Joko ya. Ini kan lokasi ini kan bisa dikatakan lokasi kota. Ya, Maksud saya jenis tanahnya ini apa cocok dengan yang kapan hari kan kita pernah meliput di Pule itu ya. ya. Itu karakter tanahnya apa sama mungkin? Karakter tanahnya sama, cuman yang beda mungkin di hawa. Di sini agak panas. Tapi kita tidak surut untuk mencoba. Kita akan coba, mungkin di lahan ini cukup kita tanami sekitar 1.500 pohon. Ini ke 1.500 pohon kita coba nanti. Tadi saya sempat ngomong-ngomong sama Pak Bapak Tugi apa Pak Wes tadi ya. Dari 1.000 yang ditanam itu apakah tumbuh semua? Jawabnya enggak. Ya. Ada yang bisa membusuk atau ada yang rusak ketika ditanam. Iya betul. Jadi mungkin karena bibit ini punya karakter sendiri-sendiri ya, tapi saya yakin ini lebih dari 80% lah tingkat hidupnya. Mungkin ada yang 10-20% ada yang harus diganti nanti. Ya, diganti dalam artian begitu nanti ada kematian kita ambil, kita ganti dengan yang baru. Kalau hidup sempurna nggak mungkin lah. Pasti ada Pasti yang diganti. mengalami tidak tumbuh. Oke teman-teman sahabat Sijai, saat ini saya sudah bertemu dengan Bapak Joko yang saya bilang tadi pengusaha multi gigi, semua bidang usaha dilakukan, dan menurut saya dari yang sudah dilakukan beliau ini sukses semua menurut saya, mulai dari rumah makan, bawang merah, sayur, semuanya menurut saya berjalan dengan sukses. Oke Pak Joko, selamat pagi nih, dan lagi nih. Cuma yang saya heran nih, kok saat ini lagi booming tanaman porang itu jenengan ini melak-melak nanam porang ini kenapa ini? Ya kebetulan saja saya ini tahu ada teman yang sudah nanam 1 tahun yang lalu. Saya sudah nanam di daerah Pegunungan sana, tidak banyak, bibit sekitar 70 kilo kakak itu yang di Pegunungan. Ya sekarang ini sudah sekitar 7 on, ini saya bongkar sekitar 7 on rata-rata. Besarannya berapa? Ini lah Ya, sudah jadi dari kakak menjadi umbi. sudah umbi sekarang besar. Kalau kita mau panen itu sudah bisa, tapi masih eman akan kita panen di tahun kedua nanti. Dari tanam sampai panen itu butuh waktu berapa tahun? Ya sebetulnya 1 tahun pun juga bisa dipanen. Kan kita tahu dalam prosesnya porang ini ada yang diambil dari ubi ditanam lagi untuk berbesar, itu juga bibit. Ya kan? Ubi yang kecil yang dari bunganya itu jadi umbi, itu juga bibit. Maksudnya bunganya tapi sebutannya katak itu. Ya bukan, katak lain dengan Nanti dijelasin Pak. ya. Katak itu yang prosesnya bagaimana, kalau umbi
dari kecil ada yang besar. Tapi di rumah jenengan saya sempat ngambilnya tapi besarnya Ya itu buah sudah 3 tahun. Itu sudah 3 tahun. Rata-rata kalau 3 tahun tanpa perawatan yang khusus itu saya ambil dari teman yang punya di daerah Depok sana. Saya beli mungkin 1 kintal kemarin, memang hanya untuk saya jadikan apa contoh-contoh untuk saya tanam lagi. Itu juga bisa. Yang sudah 3 tahun. Ya 3 tahun. Rata-rata 3 kilo. Itu ditanam lagi masih bisa. Masih bisa. Bisa besar lagi. Bisa besar sampai 10 kilo. Oh, jadi satu buah itu bisa 10 kilo. Bisa. Sampai saat ini maksimal yang pernah ada ditanam maksudnya itu sampai berapa kilo? Ya rata-rata kalau panennya itu 2-3 musim ya sekitar 5 kilo 6 kilo 3 musim itu biasa ya, tapi kan kadang-kadang kita menemui tanah yang suburnya luar biasa bisa nyampe 10 kilo. Terus apa Mbak? Tadi kembali lagi ke mulai dari bibit yang kecil tadi Ya. yang tertutup. Jadi katak itu kalau kita tanam tahun depan itu sudah jadi usus. Maksudnya ditanam sekarang. Ya, jadi yang saya tanam ini sekarang ini umbi. Ini umur 1 tahun, jadi tahun tanam kemarin kita beli, itu tahun tanam kemarin. Sekarang Maksudnya yang dengan tanam 1 tahun kemarin sekarang sudah dengan panen. belum saya panen, masih 1 musim, rugi kalau 1 musim. Enggak, tapi katanya kan dalam 1 tahun kan 6 bulan kakaknya tumbuh Ya, gitu. maksudnya gini, jadi kalau dari 1 tahun hidupnya orang itu kan hanya 6 bulan. Setelah itu dia mengalami dorman atau mati suri. Ya, dia nanti juga berkembang juga. Saat nanti tahun berikutnya kena hujan, dia akan hidup kembali. Jadi orang ini sebetulnya manajemen hidupnya termasuk mudah. Saat dia ambil, saat musim dorman kita ambil, saat mati suri kita ambil, kita angkat, tidak apa-apa ya, tidak mati. Kita tanam kembali. Seperti yang kita bicara tadi Pak ya, itu contoh untuk kita ambil lalu kita tanam kembali. Coba, jadi saya mau mencoba itu rata-rata sekitar 3 kilo, bobotnya 3 kilo. Coba ini saya carikan lahan yang subur, nanti 1 musim ini dia akan berubah jadi berapa kilo, nanti saya coba itu. Termasuk ditanam di sini. Ya. Yang besar tadi. Ya, ditanam ini semua. Terus berkaitan dengan modal, ini masalah uang. Modal yang dikeluarkan untuk area yang ini tadi kan taruhlah misalkan ya 1 hektar dengan media yang ditanam umbi itu butuh biaya anggaran berapa, kalau kata itu berapa. Ya, jadi Tapi kalau jangan dijawab dulu Pak, ya, minum kopi dulu Pak. kalau kita mau nanam dari bumi itu perhitungannya 1 hektar, kita asumsi 1 hektar itu kita isi 30.000 bibit, 30.000 batang nanti kalau dia hidup. Asumsi 30.000 batang itu bisa kita kalikan per kilonya jumlah 40. Jadi kita butuh kalau 1 hektar butuh 750 kilo Itu bibit. bibitnya yang gimana Pak? Yang Ukuran? ubi, yang yang ini. Oh yang itu. Ubi itu butuh 750 kilo. 1 kilo asumsi 130, berarti sekitar 97 juta kita siapkan untuk. Lain-lain? Nah, ada belanja pupuk sebagai modal awal dan tenaga kerja pengolahan tanah. Tuh. Asumsi untuk tanah kita butuh sekitar 5 sampai 10 juta untuk 1 hektar. Pupuk juga begitu, 1 hektar kita asumsi butuh sekitar 300 sak pupuk kandang, asumsi 20 kilo. Jadi kita butuh sekitar 300 sak. 300 kali kalau di sini harganya sekitar 20, berarti sekitar 6 juta sampai 10 juta untuk pupuk. Total Jadi semua? kalau untuk dari yang ubi itu asumsi 1 hektar
kita butuh sekitar 115 juta 115 ya juta. hektar. Terus kalau masa panen itu Ya. asumsi kita berapa tahun? Kita ambil ini 2 musim, jadi 2 musim ya, berarti 2 tahun. Kita ambil 2 tahun, asumsi terendah mungkin dari 2 tahun itu satu biji ini bisa menghasilkan sekitar 2 kilo 2 kilo. Ini kita ambil yang terendah, bisa 2 kilo satu. Jadi kalau kita kalikan 30.000 batang, berarti kan menjadi 60.000 kilo. Kali 60.000 kilo, kalau sekarang 1 kilo berapa? Kalau asumsi terendah 10.000. 10.000. Nah, berarti ada 600 juta. Itu dengan biaya kita 2 tahun menanti, kita keluar sekitar 115 juta, ditambah ongkos perawatan lain-lain sampai nanti 2 tahun panen, kita bisa kira-kira punya keuntungan sekitar 300 sampai 350 juta. Tapi di sela-sela itu yang Mas punya dorman tadi kita bisa menghasilkan katak lagi ya. Ya, satu. Jadi kalau Itu bisa dijual lagi. ya, satu pertama kata itu kita dapat dari ubi ini setelah umur 1 tahun dia pasti membawa kata. Itu tahun pertama tidak sebanyak tahun kedua nanti. Tahun pertama kita bisa menghasilkan kata mungkin sekitar 25% dari berat ubi yang sekarang. Kalau kita tanam 750 kilo, mungkin kita akan dapatkan kata yang hasil pertama tahun pertama paling sekitar 1 kintal atau 1,5 kintal. Nanti di tahun kedua ya itu paling banyak, itu akan banyak nanti tahun kedua. Itu per 6 bulan Pak. Per tahun pertama 6. tahun pertama kita tanamkan musim Desember umpama ya, akhir Desember kita tanam, dia hidup sampai bulan Juni ya, dia mati. Nah, saat mati katanya sudah bisa kita ambil lagi mati kata tahun pertama, Dan jadi bisa ada hasil dijual. ya, kita hasil kata tahun pertama. Nanti juga hidup lagi, ada pemeliharaan lagi yang tentunya pemeliharaan itu juga bermacam-macam cara ya, jadi kita tidak ada paten untuk pemeliharaan, harus pakai tidak terah nanti inovasi petani masing-masing. Tahun kedua juga akan kita dapatkan kata, jumlahnya lebih banyak dari tahun pertama ya. Kalau kita nanam dari kata 1 hektar asumsi 30.000 batang, jadi kita butuh sekitar 200 kilo. Asumsi kata itu 1 kilo berisi 150, jadi kita butuh sekitar 200 kilogram kata untuk luasan 1 hektar. Untuk masalah pengolahan sama, mungkin sekitar biaya sekitar 10 juta. Untuk pupuk ya juga sama, sekitar 300 sak. Tuh ya, asumsi juga sama, sekitar biaya 10 juta. Total Jadi kalau kita menanam dari ubi itu tentunya lebih besar. Kalau kita menanam dari kata agak mending, ringan, agak mungkin 1 hektar itu biayanya sekitar 70-an juta. Oke, sobat basa-basi coy, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Joko, yang mana seperti di awal saya bilang beliau adalah pengusaha yang bermacam-macam jenis usaha yang dia geluti. Yang terakhir ini adalah koran. Matur suwun Pak Joko untuk waktunya.